Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa pula saya akan mendoakan kepada kalian semua agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah Asmaul Husna. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Kisah Ukail dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak peristiwa ajaib. Pada suatu hari, Ukail bin Abi Thalib telah pergi bersama-sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, Ukail telah melihat peristiwa ajaib yang menjadikan hatinya bertambah kuat di dalam Islam dengan sebab 3 perkara tersebut. Peristiwa pertama adalah bahwa Rasulullah SAW akan membuang air besar dan di hadapannya terdapat beberapa batang pohon. Maka Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ukail, "Hai Ukail, teruslah engkau berjalan sampai ke pohon itu dan katakanlah kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata agar kamu semua datang kepadanya untuk menjadi penutup baginya, karena sesungguhnya Baginda akan mengambil air wudhu dan buang air besar." Ukail pun keluar dan pergi mendapatkan pohon-pohon itu, dan sebelum dia menyelesaikan tugas itu, ternyata pohon-pohon sudah tumbang dari akarnya serta sudah mengelilingi di sekitar Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kedua adalah bahwa Ukail berasa haus dan setelah mencari air kemanapun jua namun tidak ditemui. Maka Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ukail bin Abi Thalib, "Hai Ukail, nakilah gunung itu dan sampaikanlah salamku kepadanya, serta katakan, jika padamu ada air, berilah aku minum." Ukail lalu pergilah mendaki gunung itu dan berkata kepadanya sebagaimana yang telah disabdakan Baginda itu. Maka sebelum ia selesai berkata, gunung itu berkata dengan pastinya, "Katakanlah kepada Rasulullah bahwa aku sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu dari siksa api neraka yang umpannya bahan bakar dari manusia dan batu. Aku menangis dari sebab takut kalau aku menjadi batu itu, maka tidak ada lagi air padaku." Peristiwa yang ketiga ialah bahwa ketika Ukail sedang berjalan dengan Nabi, tiba-tiba ada seekor unta yang meloncat dan lari ke hadapan Rasulullah. Maka unta itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan dari belakang seorang Arab kampung. Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu." Unta masih belum selesai mengadukan halnya, tiba-tiba datanglah dari belakang seorang Arab kampung dengan membawa pedang terhunus. Melihat orang Arab kampung dengan membawa pedang terhunus, Nabi Muhammad SAW berkata, "Ndak, mengapakah kamu terhadap unta itu?" Jawab orang kampung itu, "Wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harga yang mahal, tetapi dia tidak mau patuh dan tidak jinak. Maka akan kupotong saja dan akan kumanfaatkan dagingnya, kuberikan kepada orang-orang yang memerlukan." Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau mendurhakai dia?" Jawab unta itu, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mendurhakainya dari satu pekerjaan, akan tetapi aku mendurhakainya dari sebab perbuatannya yang buruk. Karena kabilah yang dia termasuk
di dalam golongannya sama-sama tidur meninggalkan sholat Isya. Kalau sekiranya dia mau berjanji kepada engkau akan mengerjakan sholat Isya itu, maka aku berjanji tidak akan mendurhakainya lagi. Sebab aku takut kalau Allah menurunkan siksanya kepada mereka sedang aku berada di antara mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil perjanjian orang Arab kampung itu bahwa tidak akan meninggalkan sholat Isya, dan baginda Nabi Muhammad SAW menyerahkan unta itu kepadanya dan dia pun kembali kepada keluarganya. Nah, begitulah kisahnya Uqail dengan Rasulullah SAW melihat banyak peristiwa ajaib. Semoga dapat diambil hikmahnya dan dapat mengamalkannya. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.